Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidina Muhammadin khairal anam mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirat mukarramin wal muhtaramin, para ustaz kita semuanya, para senior-senior kita, sahabat-sahabat kita semuanya dari komunitas atau jamaah PA JIM gitu ya, di bawah pimpinan Ustaz Bahtiar Nasir dan kawan-kawan, Ustaz Dr. Al-Habib Salam Syekh Jufri, Ustaz Dr. Sakha Hasil Sakha yang saya hormati, dan Ustaz Dr. Lesa Fitarik. Kalau Dr. Fitarik kita tabrak mobil nanti ya. Ustaz Dr. Fatur Rahman CMSI yang saya hormati, dan sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah SWT. Subhanallah, luar biasa, pagi hari ini, siang hari ini kita mendengarkan begitu banyak mutiara-mutiara yang bermunculan ya, dari Ustaz Bahtiar Nasir, Dr. Salim, Dr. Ahsin, dan dari Dr. Fatur Rahman. Dan PA JIM ini adalah dalam traktir pabrik ya, yang akan kemudian memfasilitasi dan juga memaksimalkan potensi-potensi besar yang Allah hadirkan melalui PA JIM untuk umat, untuk Indonesia. Saya kira saya akan melanjutkan saja yang sudah disampaikan oleh para ustaz kita yang luar biasa tadi, dengan mengingatkan kembali bahwa kita adalah dalam komunitas PA JIM ya. PA itu bisa persaudaraan, bisa persatuan, tapi intinya adalah kita apakah dalam konteks persaudaraan atau persatuan, pastilah kita adalah dalam kerangka untuk menegaskan kembali hakikat dan jati diri kita terkait dengan dua hal. Pertama, terkait dengan bahwa kita terhubung dengan Al-Madinah, Jamiah Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Saya sering sampaikan, dengan Madinah ini maka itu adalah sebuah koreksi atas penamaan yang lama yang adalah disebut sebagai Yasrib. Ya. Dari Yasrib kemudian dirubah menjadi Al-Madinah atau menjadi Thayyibatut Thayyibah. Dari Al-Madinah kemudian sering muncul ungkapan mujtama' madani, masyarakat madani. Dan tentu diharapkan sebagaimana Rasulullah dahulu menghadirkan masyarakat Madinah dan kemudian menjadi mujtama' madani, maka Jamiah Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah allati nahnu nantami ilaiha wa natakharraj fiha tentu juga diharapkan akan menghadirkan masyarakat yang madani. Nah, saya sering sampaikan kriteria daripada masyarakat madani itu minimal secara bahasanya Pak AR Farudin dulu ada enteng-entengannya gitu ya. Itu terdiri dari beberapa makna mendasar. Pertama, madani itu pastilah bukan medeni. Medeni itu bahasa Jawa, artinya adalah menakutkan. Jadi yang hadir dari Madinah mestinya tidaklah menghadirkan masyarakat yang medeni, menakutkan. Menakutkan karena orientasinya adalah mengkafirkan, menakutkan karena orientasinya adalah eksklusivisme, menakutkan karena orientasinya adalah justru menghadirkan pembodohan gitu ya, dan atau menghadirkan hal-hal yang kemudian membuat orang malah takut dengan Islam. Yang kedua, tentu juga bukan masyarakat yang madani, ini bahasa Jawa lagi. Madani bahasa Jawa artinya adalah bisanya hanya menyalahkan saja, maidu. Maidu itu menyalahkan, pokoknya salah semuanya, semuanya salah, semuanya tidak benar, yang benar hanya dirinya. Padahal di Indonesia juga ada ungkapan kalau satu jari menunjuk kepada yang lain, maka tiga jari menunjuk pada dirinya. Tapi itulah kadang-kadang yang muncul justru adalah masyarakat yang madani, bisanya tadi menyalahkan. Bahkan Ustadz Fatur Rahman saja disebut sebagai PKI yang menyusup alumni Madinah, yang PKI yang menyusup ke PP Muhammadiyah. Itu kan bentuk dari yang madani tadi, asal itu, asal kemudian menyalah-nyalahkan dan merasa dirinya yang paling benar. Tentu masyarakat madani bukanlah masyarakat yang menyalah-nyalahkan semacam itu. Yang ketiga adalah masyarakat madani, itu adalah masyarakat yang bisanya hanya bikin yang podo. Podo itu artinya adalah sama. Madani artinya hanya sekedar menjadi mukallid saja, hanya menjadi pasar saja, hanya menjadi copy paste saja. Tidak ada kemampuan untuk melakukan inovasi, menghadirkan solusi, menghadirkan kreasi, dan kemudian terus menghadirkan hikmah dalam kehidupan sehingga menghadirkan betul-betul masyarakat yang rahmatan lil alamin. Saya kira prinsip ini penting juga untuk selalu kita segarkan bahwa kita dari Madinah, yang kemudian Madinah itu adalah penamaan yang koreksi daripada Yasrib, dan kemudian memang kita di Madinah tidak pernah diajarkan untuk menjadi yang medeni tadi.
Jadi dia diajarkan untuk menjadi yang madani atau hanya yang madani saja. Kita diajarkan untuk terus membaca, untuk terus bisa sampai pada tingkat kemudian dalam tanda kutip ijtihad dalam beragam pemaknaannya gitu ya. Kita juga diajarkan dulu ada namanya fiqh dakwah juga, sehingga tidaklah orientasinya adalah kepada madani gitu ya. Kita diorientasikan juga untuk kemudian ada muqaranat madzhab, muqaranatul adyan gitu ya. Sehingga kemudian orientasinya tentu bukan menjadi tadi hanya madani saja. Jadi dengan pendekatan ini maka saya berharap kita juga bisa mempertimbangkan dengan beragam masalah yang tadi telah disampaikan. Satu lembaga riset dari Amerika Serikat, Pew Research, menyampaikan bahwa nanti pada tahun 2075, masyarakat dunia ini mayoritasnya adalah yang beragama Islam. Sekarang Islam masih agama yang nomor 2 terbesar di dunia. Tapi tahun 2075, karena faktor pertumbuhan umat manusianya, dan karena kesuburan masyarakat manusianya, maka masyarakat yang tadi telah disebutkan juga oleh Dr. Fathur Rahman, yang sekarang adalah generasi milenial, kemudian generasi Z, mungkin nanti generasi apa lagi begitu ya. Tapi dari orientasi yang sekarang sudah di Indonesia sudah di atas 52%, bahkan di dunia juga di atas 60%, maka tahun 2075, dan itu hanya sekitar 50 tahun dari sekarang, itu umat Islam menjadi mayoritas penduduk dunia. Mananya apa? Dalam konteks basyiran, dalam konteks sekaligus juga nadhira. Tadi juga diingatkan oleh para guru-guru kita, Ustaz Salim, Ustaz Asin, dan Ustaz Fathur Rahman, bagaimana kita alumni Madinah yang berangkat dengan paradigma masyarakat madani yang bukan madani dan bukan madani tadi itu, dan kemudian mempertimbangkan bahwa kita akan bertemu dengan realita yang bahkan sudah diperkirakan oleh masyarakat di Barat, bahwa umat Islam akan menjadi yang mayoritas. Jadi jangan sampai kemudian yang disebut sebagai bonus demografi dalam konteks Indonesia, maupun juga bonus demografi dalam konteks internasional, di mana kemudian umat Islam diperkirakan menjadi yang mayoritas, ternyata nanti kemudian terjadi lost generation yang tadi sudah diingatkan oleh Ustaz Fathur Rahman. Ternyata ada kondisi di mana kemudian masyarakatnya sudah orientasinya dibuat menjadi berubah, yang mungkin dulu pernah diingatkan, layab qomna islami illa ismuh, wa minal qur'ani illa rasmuh. Nah ini tentu bagian yang juga penting untuk kemudian kita dudukkan dalam posisi kita sebagai alumni di Madinah dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian juga saya perlu menegaskan kembali bahwa sebelum kita berangkat ke Madinah, kita adalah orang Indonesia. Dan setelah kita alumni dari Madinah, kita juga orang Indonesia. Kita harus segarkan ingatan ini karena kadang-kadang sebagian kita kemudian sebelum berangkat dari Madinah, ada juga diingatkan, awas loh jangan jadi Wahabi. Gitu. Tapi juga ada yang kemudian setelah pulang dari Madinah malah mengira dia tidak ada di Indonesia gitu. Dia memperkirakan entah ada di mana. Gitu. Bahkan Saudi Arabia pun juga memberlakukan begitu banyak ketentuan terkait dengan COVID-19 yang dalam tanda kutip ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh sebagian dari umat. Tapi itulah yang sudah diputuskan oleh bahkan Masjidil Haram sempat ditutup, bahkan Masjid Nabawi juga sempat ditutup. Haji pun juga sempat kemudian dibatasi, sangat luar biasa pembatasan yang dalam tanda kutip diberlakukan karena prinsip kemaslahatan daripada syariah yang kita memahami bahwa yang namanya syariah itu seperti diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, syariatu hiya al-maslahah fatammat syariatu fatammat al-maslahatu wa fa idza tammat al-maslahatu fatammat syariah. Tahqiqul maslahah wa tafwid al-mafsadah. Nah, bila kemudian kita menegaskan kembali itu, dan saya yakin ketika kita di Madinah tidak pernah diajari bahwa kalau nanti antum pulang, antum akan bukan lagi orang Indonesia. Bahkan yang saya ingat daripada guru-guru kita dahulu, selalu diingat bahwa nanti kalau Anda pulang ke Indonesia, ya Anda akan kembali ke Indonesia, Anda yang akan menyebarkan ilmu, akan menyebarkan Islam, tapi akan bertemu dengan masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia itu apa? Sekedar mengingatkan saja, masyarakat Indonesia itu secara prinsip adalah masyarakat yang ahlus sunnah wal jamaah. Ini juga saya kira perlu kita segarkan ya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat ahlus sunnah wal jamaah. Dengan biumumi mafhum ahlus sunnah wal jamaah. Gitu ya. Apakah itu terkait dengan masalah fikihnya, atau akidahnya, atau tasawufnya, yang tadi disebut sebagai burhaninya tadi itu. Memang ya masyarakat Indonesia adalah dalam keluarga besar ini. Mereka bukan Syiah, mereka bukan Mu'tazilah, mereka bukan Jabriyah, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
mereka yang kemudian aktif di Ormas, apakah di NU atau di Muhammadiyah atau di Al-Wasliyah atau di PUI atau di Persis atau di DDI atau di Ormas apapun dalam konteks Indonesia, ya mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah yang juga diajarkan kepada kita semuanya di Madinah Al-Munawwarah. Yes. Dengan katalah dengan beragam varian-variannya, tetapi saya yakin bahwa secara prinsip kita tetap berada dalam keluarga besar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ke dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, karenanya kita pastilah bukan menjadi Mu'tazilah. Mu'tazilah yang kemudian orientasinya kepada sekedar saintifik atau rasionalistik dan mengabaikan yang terkait dengan masalah an-naql, hanya mendahulukan al-aql tapi tidak mementingkan an-naql. Tapi kita juga bukanlah karenanya bukan juga al-jabriyah atau al-qadari al-jabriyah gitu ya, yang kemudian menafikan ikhtiar dan kemudian hanya berhenti pada ya sudah, kita tidak takut kecuali pada Allah gitu, karena Allah lah yang menentukan kematian, bukan virus ya. Tentu kita juga Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan demikian. Tapi kita juga bukan menjadi yang disebut sebagai al-khawarij yang kemudian dengan sangat mudah mengkafirkan, menyalahkan, dan kalau perlu melakukan pemberontakan dan kemudian menghadirkan hal yang bisa jadi malah menghadirkan madarat yang lebih besar daripada maslahatnya. Kita juga bukan ad-dhahiriyah atau ahlu dhahir. Karenanya kita juga bukan neoliteralistik, kita juga bukan neo-khawarij, kita juga bukan neo-jabriyah, kita juga bukan neo-mu'tazilah. Kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam mafhumnya yang seluas-luasnya tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, tentu tadi sudah diingatkan juga bahwa penting sekaligus makna dan perilaku yang terhubung dengan masalah an-naql dengan segala pemaknaannya, dan juga masalah al-aql dengan segala pemaknaannya. Dan itulah kedua-duanya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan ketika menyikapi tentang masalah musibah yang bernama apakah namanya ta'un atau wabah ataupun ungkapan-ungkapan yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan suatu ungkapan yang sangat jelas, firra minal majdumi firaraka minal asan. Saya yakin tidak ada yang berani mengatakan Rasulullah musyrik gitu ya, karena menyuruh lari meninggalkan majdum. Dan bahkan beliau sempat meminta kepada seorang mubayyi yang akan membaiat beliau dari Banu Thaqif untuk kemudian kembali ke rumahnya. Mengapa? Karena Rasulullah mendengar kabar bahwa yang bersangkutan tertular penyakit ta'un. Idhab ila baitika fa inna bay'anaka. Sudahlah, kamu pulang saja, kamu sudah membaiat kami. Bahkan baiat pun kemudian pun juga Rasulullah meminta atau menyuruhnya untuk kembali karena faktor yang terkait dengan masalah penyakit menular. Kita mengetahui posisi daripada Rasulullah yang memerintahkan, dan perintahnya Rasulullah yang kemudian ditaati oleh para sahabatnya tentu adalah menjadi bagian dari sumber hukum tersendiri yang kita semuanya mengerti makna daripada al-aslu fil amr wujub dan seterusnya itu. Kita juga akan tahu bagaimana kemudian penyikapan ini dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah juga sudah dicontohkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendengarkan berita tentang adanya ta'un di Amwas dan kemudian dikumpulkan para muhajirin, beliau dengarkan pendapatnya, beliau kumpulkan para ansor, beliau dengarkan pendapatnya, dan kemudian beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Al-Amwas, dan beliau didebat oleh sahabat Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Firarun min qadarillah, Anda lari dan takut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Khalifah Umar bin Khattab memberikan jawaban yang luar biasa. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Dan beliau terangkan bagaimana kalau Anda menggembala di satu kawasan, di situ ada kawasan yang gembalaannya subur dan satu tidak subur. Kalau Anda memindahkan dari tidak subur kepada yang subur, bukankah itu Anda berpindah dari qadar Allah kepada qadar Allah yang lain, dan pasti Anda memilih kepada penggembalaan yang subur.
Dan sahabat Rasulullah yang lain, salah satu yang Al-Ashraf Mubashshirun Bil Jannah bersama dengan Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, Umar bin Khattab dari anhu, yaitu sahabat Abdurrahman ibn Auf, beliau memberikan penjelasan. Inilah yang tadi saya kira merupakan salah satu tujuan daripada diselenggarakan webinar ini adalah agar alumni Madinah menyampaikan pernyataan atau pendapatnya. Kita mendapatkan pernyataan dari Abdurrahman ibn Auf. Beliau menyampaikan bahwa indi ilm, aku punya informasi tentang hal itu karena aku pernah hadir bersama dengan Rasulullah dan aku mendengar dari Rasulullah tentang hadis bahwa bila satu wabah nazala bi'ard wa anta fiha fala takhruj minha wa idza nazala wa anta kharij minha fala tadkhul ilaiha. Jadi kata Abdurrahman ibn Auf, bila Anda berada di satu kawasan yang terjadi musibah tahun dan Anda berada di dalamnya, Anda berada di luarnya, jangan masuk. Tapi kalau Anda berada di dalamnya, jangan keluar. Inilah yang kemudian menguatkan posisi Umar bin Khattab untuk kemudian dalam tanda kutip tidak melanjutkan suatu perjalanan atau suatu penyikapan yang akan menghadirkan justru musibah yang lebih besar atau menghilangkan maslahat atau bahkan menghadirkan madarat. Beliau menghadirkan maslahat dengan nafirru min qadarillah ila qadarillah. Prinsip-prinsip yang saya yakin inilah bagian daripada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat mementingkan adanya korelasi antara an-naql dan al-aql, tapi sekaligus juga orientasi terkait dengan masalah ridho dengan apa yang Allah takdirkan memang, tetapi juga tetap ikhtiar untuk menghadirkan solusi dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, kita di Indonesia, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ikhwati fillah, tadi saya sampaikan bahwa dengan semangat Ahlussunnah wal Jamaah inilah umat Islam telah memberikan kepada kita, para tokoh-tokoh bangsa, bahwa bangsa memberikan kepada kita keteladanan yang luar biasa. Ketika tahun 1920 terjadi yang tadi oleh Dr. Salim sudah diingatkan tentang pandemi flu Spanyol, dan korban di Indonesia juga sangat besar, dan yang terbesar adalah di Pulau Jawa, 30%-nya adalah dari Pulau Jawa. Tahun 1920-an itu ternyata itu juga sekaligus adalah tahun di mana persiapan kemerdekaan di Indonesia dipersiapkan oleh para pemuda, oleh para pelajar dengan cara yang luar biasa. Bung Hatta dari Belanda, dan kemudian Muhammadiyah, Aisyah, kemudian berdirilah NU, kemudian Sumpah Pemuda, Jong Islam Itenbon, kemudian mereka tetap berkarya, tetap berbuat, sekalipun terjadi pandemi yang demikian dahsyat. Dan dampaknya kita akan dapatkan bahwa para tokoh yang kemudian mempersiapkan gerakan-gerakan pada tahun 1920-an itulah yang nanti menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan untuk Indonesia, nanti menjadi anggota Panitia 9 mempersiapkan Piagam Jakarta, menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menghadirkan Indonesia Merdeka dengan undang-undang dasarnya dan juga dengan dasar-dasar negaranya. Saya ingin mengatakan bahwa di balik itu semuanya, lagi-lagi ternyata ada kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah yang luar biasa. Ada tokoh-tokoh yang nanti akan kita ketahui bahwa beliau-beliau latar belakangnya ya Muhammadiyah, ya NU, Persatuan Umat Islam, Persis, Al-Khairiyah, Al-Khairat, semuanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bayangkan kalau saja mereka bukan dari komunitas Ahlussunnah wal Jamaah, ya mungkin tidak mau itu berkontribusi dengan bangsa Indonesia untuk dalam kondisi flu Spanyol yang demikian dahsyat, tapi kemudian tetap mau berbagi dan menghadirkan sikap yang luar biasa, menghadirkan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, antum boleh baca. Dan yang menarik dalam konteks kita alumni Timur Tengah dan alumni Saudi adalah bahwa di antara Panitia 9, di antara anggota BPUPK Panitia 9 yang kemudian menghadirkan Piagam Jakarta, itu ada alumni dari Timur Tengah. Satu alumni dari Mekah, Haji Agus Salim, karena beliau pernah belajar bersama dengan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, belajar bersama dengan Kiai Haji Mas Mansur, ya, belajar bersama ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya, jadi Haji Agus Salim juga alumni Mekah karenanya. Kemudian beliau menjadi pimpinan daripada Partai Syarikat Islam, nanti juga menjadi pimpinan daripada Partai Penyadar. Beliau anggota Panitia 9, alumni Mekah.
Dari alumni Mesir ada Kiai Haji Kahar Mutakir. Beliau kemudian pulang ke menjadi pendiri daripada Universitas Islam Indonesia. Universitas tertua di Indonesia itu didirikan bukan UGM, bukan UI, tapi UII, Universitas Islam Indonesia. Dan yang mendirikan adalah alumni dari Al-Azhar, dari Mesir, alumni Timur Tengah, teman kita juga, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karenanya beliau tidak ragu untuk kemudian bersamai para tokoh ya dengan ormasnya atau orpolnya, kemudian menghadirkan Piagam Jakarta, termasuk kemudian nanti bagaimana dengan PPKI menghadirkan penyikapan terkait dengan masalah Pancasila, termasuk juga bagaimana menerima Indonesia merdeka, termasuk munculnya bagaimana tokoh umat Islam. Kalau tadi Dr. Fathur Rahman menyampaikan bagaimana umat Islam harus mandiri untuk memperjuangkan nasibnya. Tapi umat Islam memang selalu kemudian mandiri maju ke depan justru menyelamatkan Indonesia. Ya, tadi menyelamatkan Indonesia dengan menghadirkan kompromi dengan Piagam Jakarta, kompromi dengan PPKI, dan nanti ketika kemudian Belanda masih menyerang Indonesia, saya sering sampaikan bagaimana para kiai kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari NU maupun Muhammadiyah maupun dari partai-partai Islam, mereka bersatu padu menyerukan jihad membela Indonesia merdeka. Ya. Tahun 22 Oktober tahun 45 dengan fatwa jihad dari Surabaya, 7 November tahun 45 dengan Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta, dan di situ ada Partai Islam dan juga ada ormas Islam, dan 28 Mei tahun 46 Muhammadiyah di Yogyakarta mengeluarkan amanat jihad untuk membela Indonesia merdeka. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang kemudian menyelamatkan Indonesia supaya tidak kemudian menjadi terjajah kembali oleh Belanda, termasuk juga menyelamatkan Indonesia supaya tidak dijajah atau dirubah menjadi PKI, yang maju ke depan membela Indonesia supaya Indonesia tidak dijadikan PKI gitu ya. Itu justru adalah ormas Islam, NU, Muhammadiyah dengan dansernya, dengan kokamnya, dengan para kiainya, dan mereka menyelamatkan Indonesia dari wabah yang luar biasa ya bernama komunisme itu. Termasuk kemudian menyelamatkan Indonesia untuk menjadi NKRI, itu adalah lagi-lagi tokoh umat Islam dari Persis yang sekaligus juga dari Partai Islam, yaitu Masyumi, karena beliau adalah wakil ketua umum Persis, tapi juga ketua umum Masyumi, yaitu Muhammad Natsir, menjadi NKRI. Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa kita berada di suatu negara yang sesungguhnya adalah merupakan warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, hadiah daripada para tokoh-tokoh umat Islam dari beragam latar belakang itu, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Irsad, dari Partai Islam, Syarikat Islam, Masyumi, Penyadar, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita sekarang membicarakan tentang kondisi sekarang terkait dengan masalah COVID-19, menurut saya penting betul ingatan sejarah ini kita hadirkan, bahwa kita dari Madinah, sebagaimana Haji Agus Salim, Kiai Haji Kahar Mutakir, kemudian kita pulang ke Indonesia, mereka sudah memberikan tempat di mana kita berkarya, dengan perilaku-perilaku yang sesungguhnya memang sangat mungkin untuk dilakukan. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak mengharamkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada yang teks-teks Quran hadis yang sangat jelas, dan praktek-praktek berdakwah maupun juga berpolitik ya yang amat sangat jelas. Tapi kita juga pasti memahami bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu ada fikihnya, ada fikih al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Di antaranya adalah liyakun amruka bil ma'ruf bil ma'ruf wa liyakun nahyuka 'anil munkari laysa bil munkar, kan salah satu di antara prinsipnya demikian. Dan kita dapatkan dalam konteks di Indonesia sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar itu sekalipun begitu banyak represi, sekalipun begitu banyak masalah memang, dan itu memang fakta yang sangat disesalkan, tapi ruang untuk melakukan itu masih terbuka. Saya yakin kita bisa menyebutkan banyak kasus ya di mana kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini tetap bisa dilakukan. Karenanya menurut saya menjadi sangat dipentingkan ketika kemudian carut-marut terkait dengan masalah penyelenggaraan negara terkait dengan COVID ini memang menghadirkan banyak apatisme, banyak kekhawatiran. Saya kira kita kembali kepada peran mensejarah yang telah dicontohkan oleh para bapak bangsa, oleh para ulama kita, Kiai Haji Asy'ari, Ki Bagus Hadi Kusumo, Muhammad Natsir, yang begitu luar biasa, nggak peduli dengan katakanlah beragam kondisi yang kemudian membahayakan ya, tapi mereka maju ke depan menyelamatkan umat, menyelamatkan bangsa,
dan kita sekarang mewarisi apa yang telah mereka lakukan. Saya kira itu yang penting untuk juga bisa kita segarkan, supaya ketika kita alumni Madinah kemudian menghadirkan persaudaraan dan persatuan seperti siang hari ini, dari pembicaranya saja kan menandakan betapa kita memang berada dalam kebersamaan dan persaudaraan itu. Ada yang latar belakangnya dari Fakultas Al-Quran, ada syariah, ada dakwah, ya. Ada yang kemudian latarnya dari NU, latarnya dari Muhammadiyah, latarnya dari partai, latarnya dari Ormas. Semuanya kita adalah satu untuk kemudian melanjutkan misi daripada Al-Madinah, Al-Madaniyah, bukan yang Madani, bukan yang Madani, dan bukan yang Madani itu. Barakallahu fikum jami'an, hafizakumullah, wabillahi muwaffiq lakum wa nasrun minallahi wa qarib, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.